Sudah korupsi tapi tidak dipecat. Bukti konkret Polri anti pemberantasan korupsi ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tentunya kita semua memahami ketika kita berbicara isu korupsi itu sangat sensitif dan jadi perhatian publik. Nah, kemudian ini berkaitan dengan oknum aparat, juga publik akan bereaksi. Itu kita semua memahami lah kondisi ini. Nah, kita runut sebentar bahwa ini memang Pak Listio Sigit terima warisan. Ya. Ini semua diputus ketika Pak Idham Aziz dulu. PP Brotoseno telah menjalani hukuman pidana dan telah selesai. Nah, terkait hal itu kita sudah tanyakan kepada Dippropam Polri. Nanti akan disampaikan hasilnya. Sampai sekarang belum. Ya. Nanti kalau sudah disampaikan kita sampaikan. Yang menggambarkan keberadaan Raden Brotoseno bekerja di institusi kepolisian. Kami mencoba mengecek kembali bagaimana sebenarnya konstruksi putusan Raden Brotoseno tersebut. Ternyata Brotoseno divonis berkekuatan hukum tetap 5 tahun penjara karena terbukti melakukan praktik korupsi. Sebagai pimpinan Komisi 3, tentu nanti dalam rapat kita akan pertanyakan. Understand? Clear? Prestasinya kayak apa? Kok bisa dimaafkan? Perilaku baiknya kayak apa? Kok masih bisa dimaafkan? Aturan menu seperti apa? Nanti kita boleh bacakan bersama-sama. Oke? Clear? Tugas sebagai anggota DPR nanti kita jalani. Nama AKBP Raden Brotoseno mencuat usai berita kembalinya ia ke jajaran Polri terbesar. Pasalnya, ia adalah tersangka kasus korupsi. Informasi ini meluas setelah Indonesia Corporate Watch atau ICW mendesak Mabes Polri memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal status ex-narapidana korupsi itu di institusi Polri. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, dalam keterangan persnya pekan lalu mengatakan pihaknya pada awal Januari 2022 mengirimkan surat kepada asisten SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada perihal permintaan klarifikasi status anggota Polri atas nama Raden Brotoseno. Hal tersebut pihaknya sampaikan karena diduga keras yang bersangkutan kembali bekerja di Polri dengan menduduki posisi sebagai penyidik madya di Tipit Cyber Bareskrim Polri. Berdasarkan data ICW pertanggal 14 Januari 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta melalui putusan nomor 26 tahun 2017 telah menghukum Brotoseno dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dikenai denda sebesar 300 juta atas kasus korupsi yang menjeratnya. Kurnia menjelaskan, dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri mensyaratkan dua hal, agar kemudian anggota Polri dikenakan sanksi pemecatan atau PTDH. Raden Brotoseno terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pejabat yang berwenang, pelaku tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Kurnia mengatakan bahwa permasalahannya terletak pada syarat kedua. Jika benar pejabat berwenang Polri menganggap Brotoseno masih layak kembali diberikan amanat sebagai anggota Polri aktif, maka hal tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat. Terlebih, mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada tanggal 19 November 2016 sempat menyebutkan akan mengeluarkan Brotoseno dari Polri jika ia divonis di atas 2 tahun penjara. Seperti yang diketahui sebelumnya, Brotoseno telah divonis di atas 2 tahun penjara. Mabes Polri pada Selasa 30 Mei 2022 memberikan penjelasan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Mabes Polri, Inspektur Jenderal atau Irjen Verdi Sambo mengatakan, hasil sidang etik terhadap AKBP Brotoseno mempertimbangkan kualitas dan pribadi sebagai anggota Polri yang dapat dipertahankan, seperti prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian. Dalam hal ini, Ramadan menyampaikan bahwa Brotoseno tidak lagi memangku jabatan tertentu, melainkan hanya sebagai staf biasa di Divisi TIK Polri. Namun, ia belum memastikan sejak kapan Brotoseno aktif bertugas sebagai staf Divisi TIK Polri secara resmi. Hal ini janggal, sebab terkesan kontradiksi dengan poin pertama hasil putusan etik Brotoseno yang menegaskan adanya perbuatan menerima suap
dari tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi saat ia menjabat sebagai Kepala Unit 5, Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Pertanyaan selanjutnya, mengapa hasil putusan etik menyatakan Brotoseno terbukti melakukan perbuatan korupsi, lalu dalam kesempatan lain seolah-olah diabaikan dengan dalih pihak penyuap telah divonis bebas? Selain itu, Kadif Propam juga mengutarakan perihal perilaku Brotoseno yang dinilai baik saat menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penting ditekankan, sudah menjadi pemahaman umum dan kewajiban bagi seorang terpidana untuk berlakuan baik selama menjalani pemidanaan. Lagian pun, reward bagi terpidana yang berlakuan baik bukan merupakan urusan Polri, melainkan pemerintah melalui rekomendasi dari lembaga pemasyarakatan. Jadi, tidak tepat untuk dicampur adukan dengan proses pemeriksaan etik Brotoseno. Di sisi lain, Brotoseno juga dinilai berprestasi selama menjalankan dinas di kepolisian. Itu pun janggal, sebab bagaimana mungkin seseorang yang menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum dianggap berprestasi? Bukankah perbuatan itu justru merendahkan institusi Polri sendiri? Mestinya, hal-hal yang dipertimbangkan menyangkut substansi perbuatan kejahatannya, bukan malah berkaitan dengan masa lalu Brotoseno. Kejadian kembali aktifnya Brotoseno ini menjadi momentum untuk menanyakan kembali komitmen anti korupsi Kapolri, Jenderal Polri Listio Sigit Prabowo. Sebab, merujuknya pada pernyataannya pada kegiatan pelantikan 44 ex-pegawai KPK, Kapolri meneguhkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tubuh Polri dengan membangun iklim, budaya, dan ekosistem anti korupsi. Selain itu, melalui penelusuran pemberitaan per tanggal 17 November 2021, ICW menemukan pernyataan dari Kadif Propam yang menegaskan komitmennya untuk menindak oknum polisi bermasalah. Faktanya, ungkapan-ungkapan itu hanya ilusi semata dan sekedar janji manis pemberantasan korupsi yang tidak terbukti. Ada kesan diskriminatif atau tebang pilih di institusi Polri dalam konteks melakukan pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggotanya. Bagaimana menurut Anda?